Warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Kak Mancup lagi kita belajar matematika. Kali ini kita akan bahas tentang kaidah pencacahan berikutnya. Ya, sebelumnya kita udah bahas tentang aturan perkalian, penjumlahan dan permutasi. Sekarang kita akan bahas berkaitan dengan kata orang itu filling slot ya. Filling slot. Ya, filling slot itu apa? Akan kita bahas ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya supaya kawan-kawan kalian dan saudara-saudara kalian dapat mengambil manfaatnya juga. Oke, nah sekarang kita langsung bahas apakah itu filling slot. Oke, filling slot yaitu, nah ini bahasa saya ya, mengisi slot dengan kemungkinan pilihan lalu gunakan atur perkalian ya. Slotnya itu kotak-kotaknya. Jadi kita bikin kotak-kotak dari yang ditanyakan, kemudian kita isi kotak-kotak tersebut dengan pilihan atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita isi di situ. Ada berapa kemungkinan? 3 kemungkinan. Kita isi dengan angka 3, seterusnya sehingga kemungkinan atau slot-slot atau kotak-kotak yang kosong itu diisi dengan semua kemungkinan yang bisa terjadi dan kita gunakan aturan perkalian alias dikali. Oke, nah, langsung aja lah ya kita bahas apa sih itu maksudnya. Contohnya kemarin sama ya berkaitan dengan permutasi. Kita punya apa? Kita punya 10 orang. Kita mau pilih apa? Pilih 3 orang untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapakah kemungkinan pilihan? Nah, konsepnya adalah dari si ketua ya, ketua. Nah, kemudian ada sekretaris, kemudian ada bendahara. Nah, ini kita bikin jadi 3 kotak. Nah, gini kan. Dari 3 kotak ini kita pilih deh tuh awalnya yang jadi ketua. Jadi ketua itu ya semuanya juga bisa jadi ketua, bisa dipilih jadi ketua. Ada berapa kemungkinan orang yang di situ kansnya punya apa bisa jadi ketua ya 10 orang itu. 10 orang itu punya peluang yang sama ya. Artinya si pilihannya ada si 10 orang itu. Nah, misalkan udah ketuanya udah dapet nih 1 orang ya, si Ujang lah, Ujang lagi. Nah, dari 10 orang itu si Ujang jadi ketua. Maka untuk jadi sekretaris, nah ini kan ceritanya jabatannya nggak boleh rangkap ya. Jabatannya nggak boleh rangkap, berarti dari 10 orang itu si Ujang 1 orang udah jadi ketua nih, terpilih misalkan. Maka untuk jadi sekretaris kita pilih dari berapa orang ya? Kita pilih dari sisanya berapa, berkurang 1 ya. Ujang udah jadi ketua 9 orang. Ya, misalkan si Wati lah ya. Wati yang jadi sekretaris ya. Dari 9 orang itu salah satunya ada Wati. Watinya jadi sekretaris. Maka kalau gitu sisa orang yang bisa kita pilih untuk menjadi bendahara adalah tinggal 8 orang. Nah, gitu. Jadi kemungkinan untuk jadi ketua, sekretaris, bendahara udah terisi. Ya, slotnya sudah terisi. Terus apa? Gunakan aturan perkalian alias dikali. Ya udah 10 kali 9 dikali 8 jadinya 720. Oke. Nah, itu sama kayak yang permutasi kemarin ya. Ya, permutasi kemarin menggunakan permutasi ya 10p3 ya. Oke, kalau nggak percaya cek aja ya. Kalau saya salah ya berarti tolong ingatkan di komentar ya. Oke. Kemudian contoh berikutnya kita punya, nah kemarin ya, Mita, Susi, Doni, dan Ujang hendak duduk di kursi ruang tunggu. Ruang tunggu tersebut ada 4 kursi ya. Nah, 4 kursi itu diisi sama mereka yang pas ya. Nah, kalau filling slot yang pas-pas itu 4 kursi, 4, 5 kursinya 5 ya, pokoknya kayak gitulah kira-kira. Nah, kursinya misalkan di sini ada 4 tuh, 2, 3, 4. Nah, itu dia. Kemudian kita isi Mita, Susi, Doni, dan Ujang. Nah, artinya kita mau ngurutin dari kursi yang mana dulu? Kursi paling kiri ya. Oke, kursi paling kiri. Kursi paling kiri yang bisa duduk di situ siapa ya? Empat-empatnya bisa dipilih untuk atau berebutan bisa duduk di situ. Jadi 4 orang itu mungkin bisa di sini. Misalkan oh ternyata yang dapat si Mita ya. Berarti tinggal Susi, Doni, dan Ujang di kursi yang berikutnya. Kemudian berkurang lagi ya kemungkinan Doni dan Ujang. Misalkan ini Susi, Mita, Susi, Doni dan Ujang ya tinggal 2. Kemudian sisanya si Ujang. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi mereka diisi dulu. Ada berapa kemungkinan untuk isi yang pertama? Ada 4 orang yang mungkin bisa duduk di situ. Ternyata keduluan Mita. Kemudian berkurang satu kemungkinan dan seterusnya. Berarti tinggal dikali ya. Tinggal dikali 4, 3, 12, 2, 24 kemungkinan duduknya mereka ya diacak-acak.
Mita Susi Doni Ujang, Mita Susi Ujang Doni, Mita Doni Susi Ujang, dan seterusnya. Kira-kira begitu pilihan opsi susunannya ya, sampai ada 24 kemungkinan formasi duduk mereka. Oke. Kemudian berikutnya, berapakah banyaknya bilangan? Nah, ini dia ya. Berapakah banyaknya bilangan paling sering banget berkaitan dengan filling slot? Berapakah banyak bilangan 3 angka yang dapat disusun dari angka berikut? Angkanya ada berapa nih? 2, 3, 5, 6, 7. Ada 5 ya. Oke. Nah, terus bilangan 3 angka tersebut, jika bilangan tersebut itu boleh berulang. Artinya 3 angka itu apa sih? 3 angka itu artinya 3 digit ya. 3 angka itu alias 3 digit. Kalau 3 digit artinya apa? Ratusan ya. Kalau 4 digit ribuan, bener nggak ya? Kalau 2 digit puluhan, 1 digit satuan. Udah paham ya. Nah, angka tersebut oke, yang A boleh berulang. Kita isi di mana ya? Sebelah sini. Nah, boleh berulang ya, boleh berulang ya. Kalau boleh berulang ada 3 digit ya, 3 kotak kita isi. Nah, angkanya ada berapa? Angkanya 2, 3, 5, 6, 7. Ada 5 kemungkinan. Jadi artinya yang bilangan ratusannya boleh kita isi dengan angka berapa? 2 boleh nggak? 200-an boleh. 300-an boleh. 500-an boleh. 600. Berarti ada 5 kemungkinan ya. Ada 5 kemungkinan yang bisa kita isi di sini. Ya, ada 5 kemungkinan, bisa 2, 3, 5 atau 2, 3, 5, 6, 7. Nah, itu dia. Terus angka berikutnya yang puluhannya boleh nggak kita isi dengan angka berapa? Kita boleh isi dengan angka berapa aja? Ya boleh angka, kan boleh berulang. Berarti kalau misalkan di depannya itu angkanya 200, depannya 2, berarti boleh nggak di tengahnya 20, jadi 220 berapa gitu. Boleh aja kan, boleh berulang. Artinya ya 5 kemungkinan lagi semuanya bisa masuk ke sini lagi. Nah, boleh berulang. Kemudian di sini boleh masuk lagi sini. Jadi angka di sini masing-masing ada 5 angka yang bisa ditaruh di situ. Misalkan angkanya jadinya 222, boleh kan berulang 225 ya. 333, 353, angka tiganya ada 2 double boleh. Jadi semua kemungkinan yang ada atau angkanya di sini ada 5, ada 5, ada 5. Tinggal dikali ya. Jadi ada 120 kemungkinan bilangan ratusan yang bisa kita isi dari angka-angka tersebut, yaitu angka-angka 2, 3, 5, 6, 7. Oke, itu yang A. Kemudian kalau nggak boleh berulang bagaimana? Kalau nggak boleh berulang. Nah, misalkan kalau nggak boleh berulang ya. Nah, tadi kan di sini bisa diisi 2 yang awal ya, 2, 3, 5, 6 sama 7. Nah, di sini ya. Jadi bisa 200-an, 300-an, 500-an, 600-an, 700-an boleh. Ya, 2, 3, 5, 6, 7 ya. Berarti ada 5 kemungkinan. Nah, nanti yang berikutnya berkurang loh. Kok berkurang? Iya, kenapa? Karena angka depannya udah kita isi dari 2, 3, 5, 6, 7. Misalkan angka 2 ditaruh di depan ya kan, berarti angka 2 nggak boleh taruh di tengah lagi kan, nggak boleh berulang ya, artinya diambil satu sama kayak yang jabatan tadi ya, nggak boleh jabatan rangkap, berarti nggak boleh dipilih lagi dia. Nah, si 2 ceritanya udah ditaruh di angka depan jadi 200-an, maka si 2 nggak boleh dipilih lagi ke tengah. Jadi misalkan di sini sisanya 3, 5, 6, 7 ya, 3, 5, 6, 7, berarti tinggal 4 angka yang tersisa. Nah, misalkan angka berapa? Angka 3 ditaruh di tengah. Berarti angka 3 berikutnya di slot berikutnya di satuan nggak boleh dipilih lagi. Sisa tinggal 5, 6, 7. Tinggal 3 angka ya. Nah, selalu berkurang kalau ada kata-kata tidak boleh berulang ya. Kemungkinannya berkurang satu seterusnya. Sama kayak yang tadi jabatan ya. Jadinya berapa nih? 5 kali 4, 20, 20 ke 3, 60. Nah, itu dia. Berkaitan dengan bilangan 3 angka atau ratusan yang berulang dan tidak boleh berulang. Kemudian yang C, boleh berulang kurang dari 300. Nah, ada syarat lagi ya. Kurang dari 300. Berarti kalau gitu angka depannya nggak boleh 300. Angka depannya nggak boleh 3, 5, 6, 7. Karena nggak boleh 300, nggak boleh 500, nggak boleh 600, nggak boleh 700. Yang boleh berapa? 200 boleh. Nah, kita yang C berarti angka depannya yang boleh cuma angka 2 ya, 200-an doang. Berarti kemungkinan ada berapa angka? Satu angka ya, cuma 2 doang. Nah, gitu ya.
Kemudian kalau gitu, kalau angka 2-nya udah kepilih ke depan, sisanya berapa? Tinggal 3, 5, 6, 7 ya. Tinggal 3, 5, 6 sama 7. Nah, 3, 5, 6, 7. Tinggal 4 angka. Nah, kalau nggak 3, taruh 5 atau taruh 6 atau taruh 7. Ada 4 angka kemungkinan. Misalkan salah satu udah keambil 3 deh, berarti sisanya berapa? Tinggal berkurang 1 lagi ya. Ingat ya, 5, 6 atau 7. Jadi tinggal 3 angka yang bisa ditaruh di depan. Berarti kalau di belakang. Jadi angka satuan. Berarti kalau gitu tinggal dikali, jadi 1 kali 4 kali 3, jadi 12 kemungkinan 12 kemungkinan bilangan ratusan yang dapat diisi sorry, ini boleh berulang. sorry boleh berulang ya. Ini berarti yang ini tidak boleh berulang, berarti ini yang D ya, salah saya, sorry. Ini tidak boleh berulang ya. Artinya angka depannya itu udah 2. Berarti si 2 nggak boleh dipilih lagi. Sisa 3, 5, 6, 7 berkurang 1 kemungkinannya ya. Kalau boleh berulang ya berarti yang C. Kalau boleh berulang ya berarti yang pertama cuma angka 2 doang, 1 kemungkinan. Nah, angka yang berikutnya yang tengah ya boleh 5, ya boleh 2, boleh ditaruh lagi karena dia boleh berulang ya, boleh ikutan lagi. 2, 3, 5, 6, 7 ada 5 angka. Ini juga masih ada 5 angka. Jadinya ada 20 kemungkinan bilangan ratusan dia boleh berulang dan harus kurang dari 300. Nah, begitu ya kemungkinan bilangan-bilangan 3 angka tersebut ya. Kemudian ada lagi contoh, nah masih sama, 2, 3, 5, 6, 7 dibikin bilangan ratusan, tetapi dia boleh berulang dan ganjil, tidak boleh berulang dan genap. Nah, ganjil genap tuh maksudnya apa? Ciri khas dari yang ganjil apa? Ya angka terakhir ya, angka terakhir atau angka satuan lah ya. Angka satuannya ya harus apa? Angka satuannya harus ganjil. Nah, kalau yang genap angka satuannya harus genap. Lihat angka belakang atau kotak yang terakhir lah. Itu syaratnya ya. Kotak terakhir atau angka belakangnya harus ngikutin. Kalau dia ganjil, ganjil. Oke, langsung aja. Yang A itu tadi apa? Boleh berulang dan ganjil ya, ganjil. Nah, di sini ada tadi berapa? 2, 3, 5, 6, 7. Nah, ngikutin syarat dulu ya. Syaratnya adalah dia harus ganjil. Yang ganjil di sini ada angka berapa? Ada angka 3, ada angka 5, ada angka 7. Berarti ada 3 kemungkinan di sini di belakang ya. Bisa 3, 5, 6, 7. 3, 5 3, 5, 7, sorry. 3, 5, 7 bisa ditaruh di kotak belakang ya, slot belakang. Angka satuan. Nah, berarti kemungkinan yang kedua dan ke pertama atau bilangan puluhan sama ratusannya bagaimana? Karena dia boleh berulang ya 5-5-nya boleh ditaruh kan, nggak masalah. Nah, ini berarti gini ya. Nah, sip, tinggal dikali jadinya 25 kali 3 alias 75 kemungkinan bilangan tersebut ya. Kemudian yang genap, bagaimana yang genap? Tapi nggak boleh berulang. Genap dan nggak boleh berulang ya. 2, 3, 5, 6, 7 itu yang genap ada 2 sama 6 ya. Berarti yang kebelakangan boleh ditaruh 2 atau 6. Jadi 2 kemungkinan, 2 atau 6. Terus kalau gitu yang tengah sama yang di depannya bagaimana? Kita urutin dari yang tengah dulu deh. Oke. Berarti yang di tengah bolehnya angka berapa? Ya 2. Kalau misalkan di angka belakang yang genap kita pilih 2, maka 2 nggak boleh dipilih lagi. Berarti sisa ya berkurang 1 ya. Berkurang 1 jadi dari total 5 berkurang 1 jadi 4 karena satunya udah kepilih untuk di belakang. Berkurang 1 lagi jadi 3. Oke, tinggal dikali 3, 4, 12, 24 kemungkinan pilihan bilangan ratusan yang tidak boleh berulang dan genap ya, tidak boleh berulang dan genap. Oke, gitu ya. Berkaitan dengan filling slot ya, salah satu jenis daripada kaidah pencacahan. Oke, demikian yang dapat disampaikan. Selamat berlatih dan assalamualaikum.